Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Al-hadis au kama qala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semua. Terbukti pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan untuk menjalankan kewajiban sholat Jum'ah dengan tanpa suatu halangan apapun. Semoga kita dapat memanfaatkan nikmat tersebut untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya nabi yang kita harapkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini kami akan membacakan teks khutbah yang bertema Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hari ini Jumat Pon tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah adalah ketepatan hari peringatan Isra Mi'raj. Isra secara etimologi adalah perjalanan malam. Jika Anda melakukan perjalanan malam, Isra secara bahasa adalah perjalanan malam. Jika Anda melakukan perjalanan malam, maka itu juga dinamakan Isra secara makna bahasa. Adapun Mi'raj, makna bahasanya adalah naik. Ketika Anda menaiki tangga dari tingkat satu ke tingkat yang lainnya, itu juga dinamakan Mi'raj, tapi secara terjemahan bahasanya. Namun dalam konteks ini, Isra Mi'raj kali ini adalah perjalanan spiritual baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Makkah Mukarramah menuju Baitul Maqdis, menuju Masjidil Aqsa Palestina. Pada saat itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beristirahat bersama para sahabatnya. Di antaranya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Siti Aisyah, istri beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah tertidur, sedangkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur dan sadar. Pada saat itu malaikat Jibril telah mendatangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Muhammad, engkau telah dipanggil agar menghadap kepada Tuhanmu." Kemudian mereka memulai perjalanannya dari Makkah Mukarramah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Perjalanan inilah yang disebut dengan Isra. Jika ada pertanyaan, kenapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung melaju ke Sidratil Muntaha untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa taala? Justru kenapa beliau terlebih dahulu pergi ke Masjidil Aqsa Palestina? Jawabannya adalah perjalanan ke Masjidil Aqsa adalah sebagai dalil konkret
agar manusia bisa menerima saat Nabi menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan langit dianggap sebagai sesuatu yang mustahil jika tidak didukung oleh kejadian yang bisa dilogika oleh otak manusia pada umumnya. Sebelumnya, baginda Nabi besar Muhammad SAW belum pernah pergi ke Masjidil Aqsa Palestina, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk pergi ke sana agar baginda Nabi besar Muhammad SAW bisa melihat secara langsung keajaiban Masjidil Aqsa dan peninggalan Nabi terdahulu, sehingga baginda Nabi Muhammad SAW bisa menjelaskan secara detail tentang ayat-ayat Al-Quran yang mencantumkan tentang keajaiban Masjidil Aqsa dan sejarah Rasul-Rasul terdahulu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang dinamakan Mi'raj adalah kelanjutan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa Palestina menuju ke Sidratil Muntaha. Adapun inti dari panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah memberikan perintah wajibnya menjalankan sholat 5 waktu bagi seluruh umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan bagi orang-orang mukmin yang sudah ditentukan jadwal dan waktunya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Barang siapa salatnya tekun dan istiqomah, maka ibadah-ibadah lainnya akan ikut istiqomah juga. Tetapi sebaliknya, barang siapa tidak melakukan salat, maka ibadah-ibadah lainnya pun akan ditinggalkannya. Dalam mewajibkan rukun Islam, Allah Subhanahu wa taala cukup menyuruh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu Al-Quran yang menjelaskan wajibnya puasa, zakat, dan haji. Berbeda dengan sholat, Nabi dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya agar untuk menerima wahyu sholat, karena begitu pentingnya sholat. Karena sholat adalah sarana berinteraksinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang hamba memuji dan menyampaikan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita ambil pelajaran dari iblis laknatullah. Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga hanya karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam sendiri juga diusir dari surga hanya karena memakan buah khuldi. Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan mengusir terhadap orang-orang yang tidak taat kepadanya. Bagaimana dengan kita yang begitu banyak melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa dan tidak serius dalam menjalankan perintah-perintahnya? Maka dari itu, di hari peringatan Isra Mi'raj ini, kita bangun semangat ibadah kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dan keridhaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa na'afa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.